Apa nih? Apa nih? Apa nih? Malam minum teh satu gelas, ingat mantannya juga berkelas. Dingin malam pagi suasananya ganas. Semangat, Amok Pagi, Fitria Fit 07. Let's go boy! Hai semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembahasan kami yang berjudul Paradigma dan Karakteristik Penelitian Kuantitatif. Penasaran kan sama pembahasannya? Yuk ikuti videonya. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul yaitu paradigma penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang berlandaskan paradigma positivismik yang meyakini bahwa realitas bersifat objektif dan dapat diukur dan dijelaskan melalui hubungan sebab akibat. Penelitian ini menggunakan data numerik, analisis statistik untuk menggambarkan fenomena secara terukur dan objektif. Paradigma positivistik berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dari observasi empiris dan dapat diuji secara ilmiah. Tokoh utamanya adalah Auguste Comte yang menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memahami realitas yang bersifat objektif, rasional, dan dapat diukur. Ada 3 ciri khas penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu objektivitas, di mana objektivitas ini adalah peneliti menjaga jarak dari nilai dan emosi pribadi agar hasil penelitian netral. Yang kedua yaitu generalisasi, di mana generalisasi ini adalah hasil penelitian dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu replikasi, di mana replikasi ini adalah penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama. Hai semuanya, di sini saya pemateri kedua akan menyampaikan materi yang berjudul Hubungan Teori Variabel dan Hipotesis. Unsur penelitian yang paling besar peranannya ialah teori, karena dengan unsur ini penelitian mencoba menerangkan fenomena sosial atau alam yang menjadi pusat perhatiannya agar lebih mudah dipahami masyarakat awam. Teori ini diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, ia harus dirumuskan secara operasional dengan mengubahnya menjadi variabel. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang memiliki variasi nilai. Misalnya, konsep badan untuk menjadi variabel yang dapat diukur ialah tinggi, berat, dan bentuknya. Suatu pernyataan yang menghubungkan antara 2 variabel atau lebih secara operasional yang siap diuji secara empiris. Menurut Yunus, kata hipotesis berasal dari 2 kata, yakni hipo dan tesis. Hipo artinya bersifat meragukan, sedangkan tesis berarti kebenaran. Maka, secara harfiah, hipotesis artinya ialah suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran bersifat meragukan? Kebenaran yang dimaksudkan dapat dibedakan atas 2 hal, yaitu kebenaran secara teoretik, penalaran bersifat konseptual, dan kebenaran secara faktual. Ketiga unsur teori, variabel, dan hipotesis memiliki keterkaitan yang sangat erat
dan membentuk satu kesatuan logis dalam proses penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian kuantitatif. Sekian pembahasan materi kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.